Hai guys, karena banyak banget yang request dan respon positif dari video yang sebelumnya saya upload, teman-teman saya akan upload kembali game dari babak 8 besar quarter final Julius Baer Generation Cup Meltwater Champion Chess Tour di mana mempertemukan juara dunia catur dari Norwegia Magnus Carlsen berhadapan dengan Levon Aronian. Kita akan bahas game keduanya karena di game pertama Levon menang, kemudian Magnus mampu balik menyamakan kedudukan dan ini partai yang sangat indah juga sangat mengagetkan bagi Levon Aronian karena Magnus bisa merubah posisi dengan satu langkah saja menjadi sebuah kemenangan. Tonton terus sampai habis. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Levon Aronian, pecatur dari Armenia yang pindah ke Amerika Serikat, memulai dengan langkah D2 D4. Magnus kuda ke petak F6, putih C4, hitam E6. Putih kuda F3, hitam D5. Ini merupakan pembukaan gambit menteri ditolak bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya adalah Queen Gambit Decline. Dan ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh pemain putih adalah kuda C3 yang paling banyak dimainkan. Yang kedua adalah gajah G5 dan yang ketiga adalah langkah G3. Levon Aronian memilih langkah yang paling banyak dimainkan. Dia memilih kuda C3. Magnus Carlsen untuk merespon ini ada beberapa pilihan juga, yaitu langkah C6 yang paling banyak dimainkan, langkah gajah E7, kemudian langkah gajah ke petak B4. Magnus memilih langkah berbeda, langkah tidak biasa yaitu langkah C5. Tapi varian C5 ini juga lagi banyak dimainkan ya teman-teman, dan sedang populer. Setelah langkah C5, putih merespon dengan langkah yang tidak biasa kembali, artinya ada pilihan yang paling banyak dimainkan adalah E3, yang kedua adalah memukul pion D5, dan yang ketiga adalah langkah gajah G5. Nah, dia pilih pion C makan D5. Kemudian, di sini Magnus juga merespon bukan pilihan utama. Yang paling banyak dimainkan adalah kuda makan pion D5. Dia memukul pakai pion dan menjadikan isolated pawn ya, atau pion terisolasi, atau bahasa Indonesianya kita kenalnya dengan pion gantung. Nah, teman-teman, yang aku tunjukkan tadi itu merupakan contoh ya bagaimana pemain top dunia memiliki pikirannya sendiri, artinya analisanya sendiri kenapa dia tidak memainkan variasi utama. Ini biasanya untuk menghindari dari analisa lawannya dan untuk keluar dari zona permainan yang terlalu textbook atau terlalu mengikuti buku teori. Levon Aronian lanjutkan dengan gajah G5, hitam gajah E6, putih gajah memukul kuda F6, hitam menteri memukul gajah dan putih mendobrak dengan langkah M4. Boom! Hitam memukul pion, kuda memukul pion dan menteri ke petak F4. Teman-teman, ada beberapa Grandmaster yang memainkan langkah berikutnya yaitu gajah ke petak B5. Sebut saja di tahun 2022 ada partai Pragnananda berhadapan dengan Gukes Domaraju dengan gajah B5. Kemudian ada Malcolm Ryan Han berhadapan dengan Nihal Sarin di tahun 2022 memainkan langkah gajah B5. Tapi Levon Aronian memilih langkah berbeda dari game yang pernah dimainkan. Dia memilih kuda memukul pion C5. Kemudian hitam gajah memukul kuda dan putih pion D makan C5. Ya, memang putih unggul satu pion. Hitam kuda C6, putih gajah D3. Setelah gajah D3, ini merupakan langkah blunder yang dilakukan oleh pemain putih. Tapi ini tidak mudah menemukan langkah untuk menghukum gajah D3. Ini waktunya Sobat RL Chess yang sedang menonton. Bisakah kalian tebak apa langkah hukuman yang tepat yang harus dilakukan pemain hitam untuk menghukum langkah blunder dari pemain putih? Ya, hanya ada satu langkah. Congratulations kalau kalian menemukan langkah rokade panjang. Boom! Ini merubah situasi dan membuat unggul bagi Magnus Carlsen. Apa yang terjadi? Karena setelah putih melakukan rokade pendek, maka hitam bisa memainkan langkah kuda B4. Benteng mempining menteri di petak D1, kuda B4 menambah ancaman pada gajah di petak D3. Ya kan masih bisa dijaga bang? Ya, bisa dijaga dengan kuda ke petak E1, tapi hitam dapat memainkan kuda memukul gajah, kuda memukul kuda, dan akan ada menteri C4, maka akan hilang kuda di petak D3 atau akan hilang menteri di petak D1. Sebenarnya apa bedanya dengan memainkan langsung benteng ke petak D8? Ini pertanyaan yang menarik. Apa bedanya? Maka setelah benteng D8 putih rokade pendek, jika hitam melakukan langkah kuda B4, ini berbeda karena akan ada menteri ke petak A4 skak.
Jadi satu langkah itu bisa merubah permainan. Jika dilanjutkan dengan gajah D7, maka akan ada gajah B5. Kita back to the game. Gajah D3, hitam rokade panjang menghukum kesalahan dari Levon Aronian. Kemudian putih rokade pendek, kuda B4, putih menteri A4, kuda memukul gajah, dan putih mengambil pion A7. Ya, kemudian hitam lanjutkan dengan gajah D5, putih kuda E1, hitam kuda E5, putih benteng D1, hitam kuda C6, putih menteri A3, hitam gajah C4, mengancam benteng F1, putih kuda D3, hitam menteri D4, putih B4, hitam gajah memukul kuda di petak D3. Ya, mengapa tidak menghindar saja ya kudanya setelah diancam seperti ini? Ya, sayang sekali ketika putih memilih kuda ke petak B4, maka Magnus akan melakukan langkah immortal, menteri memukul benteng karena putih belum membuka luff. Jika benteng memukul menteri, ya maka skakmat akan tercipta. Itulah mengapa akhirnya lepas kembali perwira yang dimiliki oleh Levon Aronian. Gajah D3, putih B5, hitam menteri B4, menyederhanakan permainan, benteng memukul gajah, menteri memukul menteri, benteng memukul menteri. Tidak rakus ya seorang juara dunia Magnus Carlsen. Hitam melanjutkan dengan kuda D4, putih C6. Hitam kuda memukul pion B5. Putih pion memukul B7 skak. Hitam raja B8. Ya, karena kalau memukul pion di petak B7 akan tercipta ancaman pinning atau open. Kemudian putih benteng F3, hitam benteng D7. Putih H4, hitam kuda D4. Putih benteng E3, hitam benteng H ke petak D8. Setup ya teman-teman, kita tahu bahwa putih memiliki 5 pion, sementara hitam 3 pion, maka untuk menang harus menjaga 3 pion berharganya ini. Putih G3, hitam kuda E6, putih raja G2, hitam benteng D1. Ya, menyederhanakan permainan kembali, benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, putih F4. Hitam benteng D2, putih raja H3, hitam benteng D5, putih benteng B3, hitam benteng A5. Putih A3, Magnus Carlsen setup H5 untuk mencegah terbentuknya pion G4, H4, dan F4. Setelah H5, putih raja G2, hitam G6, putih raja F2, hitam kuda D4, putih benteng B6, hitam benteng memukul pion A3. Levon coba mengambil pion F7 dengan benteng F6, Magnus Carlsen benteng A2 skak. Raja G1, kuda E2 skak, raja F2, kuda memukul pion F4. Putih raja F1, hitam benteng A1, putih raja F2, kuda D3 skak, raja E3, kuda E5. Kemudian putih raja F4, hitam benteng E1, putih benteng B6, hitam kuda G4, putih benteng D6, hitam benteng F1. Dan kemudian blunder tercipta, Levon Aronian raja ke petak G5. Bisa tebak apa langkah kemenangan dari hitam? Ya jelas, benteng F5 bos, skakmat. Ini tercipta di langkah ke-48. Teman-teman, ini game kedua yang juga cukup menarik karena langkah rokade tadi, rokade panjang pastinya mengejutkan bagi Levon Aronian. Magnus akan berhadapan dengan Vincent Keimer, pecatur muda nomor 1 dari Jerman. Gimana menurut kalian? Kita ngobrol di kolom komentar. Mudah-mudahan kalau RL Chess nggak sudah membaik sakitnya karena lagi sakit teman-teman. Jam 11 nanti malam kita akan live streaming. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apakah semua akan Magnus pada waktunya, teman-teman? Sayang sekali Hans Niemann dikalahkan oleh Li Kuanglin. Jadi kita nggak akan lihat final antara mereka.